Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama idola anak muda. Dulu Dulu ya, Adit Insomnia. Memang dulu idola anak muda. sebagian doang. Kayak gimana? Kayak gimana idola anak muda tuh dulu seperti apa sih seorang Adit Insomnia diidolakan anak muda? Gue juga sebenarnya nggak merasa diidolakan sih sebenarnya ya. Ini orang-orang gue mikir jam 12 malam gitu kan nonton acara yang nggak penting gitu. Sempet dulu beberapa kru awal-awal gitu kan kayak ngeluh gitu. Ini ngapain sih acara pagi-pagi begini gitu. Karena dulu yang bikin acara ini kan anak-anak baru di Global TV. Heeh. Terus gue ada di situ ceritanya lagi nongkrong. Terus kata kameramennya tanya aja nih mbak sama VJ-nya gitu. Terus dia produsernya kayak nggak enak gitu. Gue bilang ya mbak, gue juga kalau nggak dibayar juga kagak mau nih gue. Jam 2 pagi ada di sini. Jadi buat yang belum tahu dulu tahun berapa itu sih? 2000 bro. 2010. 2010 pernah ada acara di MTV Indonesia yang almarhum MTV Indonesianya ya. MTV-nya sih masih ada nggak ya? Masih ada. Masih ada ya? Tapi yang lumayan udah katro sekarang. Ya pokoknya Kebanyakan dramanya. dulu ada MTV Indonesia. Nah, tengah malam ada acara namanya MTV Insomnia. Betul. Dengan VJ-nya Adit dan Surya. Makanya sampai sekarang mereka menamakan diri mereka Adit Insomnia dan Surya Insomnia. Lu pernah main kan Le? Pernah satu kali bintang tamu ngomongin apa sih musik. Jurnalis musik. Iya. Jurnalis musik iya bener. Akhirnya kita berkenalan di situ ya. Iya. Ya, dulu hits banget loh. Lo merasa hits nggak dulu? Untuk sebagian orang. Kenapa? Karena pas udah gua kelar insomnia akhirnya nggak dapat kerjaan lagi. Jadi kayak emang sebagian orang doang gitu terus jadi mudah dilupakan aja gitu. Tapi kan lu pernah menyandang status sebagai VJ MTV loh. Itu karena gini kejadiannya setiap gua kayak nyindir, cuman kayak jadi gimmick kan setiap bos masa guest VJ mulu bos gitu dulu awal guest VJ. Oh, di MTV Insomnia tuh tulisannya guest VJ. Guest VJ ini guest bisa dihilangin kali bos gitu. Akhirnya lama-lama si bosnya ngerasa ini kayak udah mulai bagus nih buat jadi VJ gitu. Udah. Terus pertimbangannya jauh banget dibanding Kinos, Ben Kasyafani, Franda, PJ Daniel gitu kan yang bahasa Inggrisnya bagus. Terus ganteng. Lah gua sama Surya apa gitu ya kan. Ini kayak VJ reject sih sebenarnya ya. Tapi kan setidaknya pernah jadi VJ MTV. Ya keren sih, cuman pas diajakin ngomong bahasa Inggris agak susah ya. Emang lu sama Surya nggak bisa? Pasif. Aku jujur aja pasif ya. Baca bisa, cuman kalau ngomong susah. Kalau Surya lebih pintaran dikit Surya. Sedikit ya. Kenapa lu dan Surya tidak berduet lagi? Nggak tahu sih, karena kan dulu sebenarnya kan gue bareng kuliah bareng. Terus apa sih namanya sempat kerja di jalan bukan jalan di lapangan lah bareng sampai akhirnya bisa siaran radio terus jadi masuk TV bareng sampai gua keluar dari radio pertama kali kita siaran di Mustang. Ya udah dari situ udah mulai terputus tuh hubungan pekerjaan yang bareng-bareng terus sudah lumayan terputus cuma karena orderan aja beberapa yang pengen gue pengen nambah Adit Surya gitu tapi Lu berantem nggak sama Surya? enggak sih nggak pernah berantem. Jadi belum Kalau dulu pernah berantem kayak apa? Kalau misalkan lagi siaran kadang-kadang si Surya suka mendominasi gitu-gitu terus kayak gue nih udah mulai over nih gitu kayak pacaran gitu diem-dieman sama siaran terus malamnya baru lo kenapa tadi bete gitu kayak iya tadi sore gue gini-gini udah besoknya baikan lagi gitu sih tapi berantem yang parah gitu nggak pernah berantem. Tapi lu cabut dari Mustang bukan karena lu selek sama Surya. Enggak karena emang Lu selek sama manajemen. ya mau kasih alasan yang lebih diplomatis ternyata nggak bisa ya emang kayak gitu ya. Ya iya dong, apalagi karena Iya. gua tanya kecuali lu, ya gua udah nggak cocok sama Surya, kan ternyata masih cocok sama Surya. Iya. Berarti lu nggak cocok sama manajemen dong. Betul. Pas gue pindah radio kok ternyata gak cocok sama gajinya. Lebih Lu kecil. menyesal dong. Menyesal. Jadi keluar dari Mustang itu salah satu hal yang lu sesalin dalam karir lu. Enggak menyesal. Cuman masalahnya adalah karena negonya salah. Gajinya salah. Ya kenapa lu nggak nego lebih gede dari Enggak, Mustang? negonya angkanya lebih. Cuman jamnya ternyata jamnya kurang kan dulu. Gaji penyiar kan rata-rata dulu per jam kan Iya. kan. Jadi angkanya sedikit lebih dari Mustang. Cuma ternyata pas gua ya lu di siaran pagi 3 jam. Aduh, wah salah perhitungan nih 3 gua. jam. Biasanya 4 jam 3 jam. Ya udah tapi nggak apa-apa lah. Iya. Menerima akhirnya. Apa pengaruh MTV Insomnia buat hidup lu? Pengaruhnya
banyak lah, gue bisa dikenal orang, bisa kenal banyak orang, bisa kenal lu, bisa kenal orang-orang yang gue idolakan gitu. Gue dulu ketemu apa namanya, ngeliat band cuman di panggung doang, gue sebagai penonton ya bisa ngobrol, bisa kasarnya kalau lu nih yang nonton ya bisa kenalan apa namanya, bisa punya idola artis, sekarang bisa jadi teman sama artis gitu. Terus cara pendapatan kan lumayan lah, nggak lumayan juga sih, dulu udah gaji per bulan dulu VJ-nya. Kok per bulan? Per bulan gua sama Surya, yang lain Per episode gua per bulan sama Surya kayak jadi kayak karyawan MTV apa karyawan global? karyawan global dan MTV. Makanya lu tulisnya guest VJ awalnya ya, karena Iya. gajinya gaji karyawan. Dan kontraknya sampai akhirnya Insomnia di drop, karena gue masih kontrak berapa bulan lagi sebagai Karyawan. VJ dan karyawan gitu ya. Maksudnya jadi digajinya per bulan kayak karyawan nih, bener-bener kayak karyawan. Terus karena gue nggak ada program, gue harus ngantor. yang penting lu datang ke kantor terus nggak jelas gitu ngapain, minimal 2 minggu sekali. Ya udah, gue kayak duduk di kantor 2 jam terus cabut. Terus dulu lu berdua ngapain di kantor? Bengang-bengong dong. Ya udah, bengang, kadang gue bikin konsep-konsep buat apa MTV atau apa gitu. Terus ternyata nggak berguna juga. Ya udah, ngabisin kontrak doang karena mereka udah ngerasa ya lo udah Ya udah dibayar. bayar, lo kerja lah buat gua gitu. MTV Insomnia berapa tahun sih, Tah? Setahun 3 bulan kalau nggak salah. Dan itu stripping ya. Stripping. Wah, kalau dibayar per episode lu tajir Nah, melintir. makanya ini di bawah 10 juta lagi gaji per bulan. Wah. Beda sama Daniel sama Kinos gitu ya, sama Ben. Kalau mereka lagi ngobrol, gue pernah ada satu acara bareng nih. Hah? Ya nih gaji apa namanya, honor gue yang kemarin ini belum turun episode ini. Kok kita beda sih obrolannya? Karyawan bulanan nih beda gajinya. Kenapa lu berdua mau di kontrak karyawan gaji bulanan? Ya karena dulu belum ngerti apa-apa gitu kan. Gue masuk kayak ditawarin manajemen MNC kan. Kalau nggak mau lu nanti nggak diperpanjang lo kontraknya. Oh ya udah, orang kita juga kesini kecelakaan, ya nggak, santai-santai aja gitu kan, nggak ngoyo gitu, bukan orang yang pengen banget terkenal gitu. Wah, lu acara berapa jam? 4 jam ada? Enggak, 3 jam setengah awalnya. Sekarang Iya kan? makin 2 jam setengah gitu. Iya. Wah, kalau dibayar per episode lu udah dari dulu udah bergelimang harta tuh, setahun stripping lagi. Bisa ngalahin Olga gue harusnya. Tapi ini ya, saudara-saudara, Adit Insomnia ini seneng banget bawa obat. Di tasnya ada obat pusing, obat pilek, obat mah. Gue tunjukin. Nih. Gue tunjukin ya. Nih ya, nih tuh. Nah, bawa ke sini. Ini dia obat-obatan Adit Insomnia. Ya, tempatnya Red Doors ya. Jadi sering check-in di Red Doors. Coba dibuka, ada apa aja? Oke, kita lihat. Tuh, ini obat apa? Ini obat diare diatap. Emang lu sering mencret? Gua waktu ke Jepang kemarin mencret waktu di Universal Studio. Gara-gara apa? Gara-gara gua seharian di Universal Studio cuma makan burger doang, terus minum Coca-Cola 1 botol. Pas mau pulang, kok mules ya? Akhirnya gua mana kagak ada ininya lagi, apa namanya kan, Iya, semprotannya kan. Mau nggak mau pakai tisu basah. Aduh, itu. Terus sempak gua buang di WC itu jadi. Oh, lu cepirit. Aduh, cepirit di Jepang lagi. Yoi. Tapi kan itu udah nggak mencret, kenapa lu masih bawa terus obat mencret? Ya insecure aja. Ini ciri-ciri Adit insecure tuh semua. Ada insida. Insida buat apa? Gatal-gatal kan? Kata-kata kalau Emang seberapa sering lu gatal-gatal sampai harus dibawa? enggak, gue suka risih aja tiba-tiba ada orang misalkan lagi syuting atau apa gitu. Aduh, gue alergi nih, terus menghambat syuting. Udah deh lo pada lama-lama lo minum Isidal gitu. Gue jadi kayak PU-nya. Ini vitamin, Ada Ini buat masuk angin. obat mata. Nah, ini buat dicampurin Insto ya. Oh, mau Campurin mata. Campurin Insto mati. tukang ini ya, memperdaya perempuan. Ya ini Bodrex migrain. Ini Dan cocok nih Adit nih kalau jadi endorser obat nih. Tapi belum ada nih, Magadon sama BK udah nggak ada ya sini. Adit Dados. Dados tau lu? Dados tuh kalau orang Sunda ya tukang obat gitu. Oh. Dados istilahnya. Iya, Tukang iya. obat. Emang itu kenapa selalu dibawa? Ya karena tadi gue bilang, karena gue nggak betah kalau ngeliat orang yang ada di sekitar gue sakit. Ya biarin aja yang sakit kena orang. Tapi kalau tiba-tiba nggak menghambat kepentingan gue,
Gimana? Ya kan suruh dia beli obat. Oh iya juga sih ya. Ya Kan udah beli bukan- obat gua aja ntar. Rumah pemasukan gua. Bentar, dipanggil. Ya. Tapping dulu. Siaran dulu. Oke. Emang dari kapan bawa-bawa obat-obatan lu? Dari kapan ya? Dari semenjak gue dulu lumayan sering sakit lah. Yang penyakit ringan sih, flu gitu-gitu. Terus pusing yang nggak penting gitu. Terus gue males minta orang. Males minta tolong sama orang beliin obat gitu-gitu. Flu itu kan harusnya istirahat. Iya sih. Pusing itu tidur. Nah, Terus gara-gara lu malas minta orang, lu bawa-bawa obat-obatan sekarang. iya. Terus ini kan sisa-sisa banyak obat-obat yang dulu bisa gue ke dokter tuh. Itu kan udah kadaluarsa kali. Enggak kali, masih enak kali. Efeknya 2 kali, bikin high sama bikin sembuh. Itu kan Gitu. kalau obat dari resep dokter tuh kan nggak boleh dikonsumsi kalau tanpa resep dokter, bukan? Emang gitu ya? Ya iya dong, kan ada tulisan nggak harus dengan resep dokter. Tapi kan gue pernah dikasih sama dia. Kan sakitnya belum tentu sama. Oh gitu ya? Berarti gue salah selama ini. Berarti lu merasa Iya. aman, lu merasa tenang ada obat-obatan itu. Iya. Apa Itu namanya? dipeluk gitu loh. Jangan ambil obat gue. Ya, kayak gitu. Itu ya kalau lu kemana-mana itu dibawa selalu. Pasti dibawa. Tapi kalau misalkan gue nonton konser, yang pasti aja sih kayak paling obat mencret Tetap dibawa di Bawa. konser. Aduh, dit. sama obat pusing. Gue malas banget kan tiba-tiba lagi nonton konser. Anjing, gue nonton konser harus ngerasain pusing jadi minum obat. Itu karena lu udah candu loh. Gitu ya? Ya iya. Oh. Lu belum apa-apa udah sugesti kalau nanti pusing gua harus minum obat. Kan lu jadi lu nanti kalau pusing gua siap sediain obat. Berarti kan lu kayak sudah siap dengan pusing, lu kayak sedikit berharap ada pusing lu. Oh gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berkurang sih, dalam artian kalau dulu pusing dikit gue minum obat. Kalau sekarang pusing dikit gue coba buat tidur dulu gitu. Kalau udah parah banget baru gue minum obat. Tapi tetap obat. Jadi buat produsen obat silakan. Ya, Endorse. Adit. endorse Red Doors. Gila. Tapi ini pernah menyelamatkan nggak, maksud kayak wah ini untung gua bawa beginian. Ya makanya gue bawa gini karena gue pernah menyelamatkan gue gitu kalau lagi pusing. Enggak pernah yang sampai ini banget, nggak darurat terus lu ternyata berjasa banget, atau ternyata selama ini gitu-gitu doang, pusing ada obat. Enggak sih, belum segitunya. Berarti kan sebetulnya nggak butuh-butuh amat kan? Coba pernah waktu gue zaman siaran itu gue lagi mencret sampai 10 kali. Gue minum obat itu terus lumayan berkurang, tapi walaupun kan kalau minum obat mencret itu kan nggak cukup sekali kan. Setiap dia mulai sakit lagi diminum terus, karena gue cuma punya stoknya kan 4 doang tuh. Satu strip itu doang. Ya udah akhirnya gue mau nggak mau pulangnya harus tetap ke rumah sakit. Gitu. Ini harusnya wawancara ini dari tadi berpotensi mendatangkan iklan banyak ya. Iya. Udah bodrek. Lagi ngomongin obat terus ya kalau aku pusing itu obatnya ini. Oh gitu. Jadi Ya harusnya dia bisa kan- built-in ya. Iya. Iya, coba nih. Kalau vlognya udah banyak yang nonton harusnya bisa nih. Iya. Cuman dari Haha Kops ya, cuma cari klien. Nanti ya. kan bintang iklannya Adit Ah? ada di YouTube gua ya, Nah, gitu ya. kita bisa sharing berarti kita. Ya. Bener, harusnya Iya, iya, gitu. iya, iya, Nih iya. buat para produsen atau apa, bisa lah obrolan-obrolan kita nanti tiba-tiba di sela-sela obrolan, iya aku kalau pusing pakai obat ini, atau aku buat bawa-bawa begini ada ini. Lo kayak ini Kayak infotainment. Iya, bisa gitu nih. Apaan sih? Oh, gosip aja, nggak usah pakai ada built-in produk gitu, terus kayak kok nggak nyambung bintang iklannya dia. Kan ada duitnya. Oh iya sih ya. Ya, Nah, gua tuh- tapi kadang-kadang kayak ya yang penting ada artisnya deh gitu. Ya kan karena siapa yang mau dibayar kan? Oh iya bener juga bener. Iya, saya juga menerima loh ini. Di sini bisa nih nanti tiba-tiba keluar produk apa gitu, atau di tengah-tengah obrolan, iya aku tuh sebetulnya kalau lagi mencret minum ini langsung mampet gitu Iya. ya. Nggak cuma obat kutu ya tiba-tiba. Karena masa orang kayak kita udah masih kutuan nggak mungkin lah ya. Lu siaran udah berapa tahun? Siaran gue dari 2008. 9 tahun ya. Ya 9 tahun. 2008. Apa nikmatnya siaran buat lu? Ya apa ya? Kalau buat sekarang sih karena pekerjaan penyiar kan udah bisa dibilang gajinya bisa menghidupi orang udah sebagai pekerjaan yang layak ya. Ya, pekerjaan apa yang enak cuma 4 jam terus dibayar lebih dari pegawai yang kerja 9 jam. Pasti bikin iri ya karyawan-karyawan, sialan. Kita kerja seharian gajinya tetap nggak lebih gede dari penyiar. Iya itu dia. Terus kita
bisa nyari pekerjaan lain. Ya bisa syuting, VO, nge-MC gitu kan. Dan lu sekarang main sinetron juga ya? Alhamdulillah. Apa perasaan lu main sinetron udah berapa kali? Kalau sinetron baru pertama kali. Sebelumnya sketsa gitu ya? Sketsa, terus paling FTV itu adalah, untung sinetron yang sekarang sih nggak terlalu cheesy banget ya. Soalnya gue kayak dulu kayak ya Allah jangan sampai gue dapet pekerjaan cheesy seperti ini, tapi akhirnya dapet sinetron. Tapi sinetronnya sih paling kan ceritanya nggak terlalu ya tadi gue bilang nggak terlalu cheesy. Kalau ternyata lu dapet tawaran sinetron cheesy tapi honornya 30 juta per episode, mau? Ya mau lah. Duit pak. Iya, berarti bukan cheesy-nya kan? Iya. Iya. Tapi kemarin-kemarin pernah ditawarin juga sih. Apa? Beberapa kali sinetron yang si naik haji lah, yang mau ke Mekah, bukan naik haji, mau ke Mekah itu segala macam. Kenapa nggak mau? Karena gue siaran sore dulu. Jadi gue emang siaran tetap nomor satu. Wah, jadi dedikasi. Main job gue siaran, main income gue syuting. Ya kan bener kan? Gue juga gitu kan pasti. Ya kan? FTV paling ini judul lu apa? Maksudnya paling anjir nih FTV judulnya gini. FTV yang paling anjir ya itu yang apa sih yang di Jogja itu onde-onde cinta onde-onde wedak ronde apalah gitu. Tetap gue bukan pemeran utama yang ganteng itu, tetap jadi tokoh annoyingnya gitu. Apa cinta onde-onde? Apa sih gue lupa, pokoknya ada cinta di onde-onde dan wedang ronde apa gitu, pokoknya sama Ariel Tatum tapi. Oh. Iya. Terus pulang dari Jogja langsung syuting lagi FTV lagi, kayak gue jadi apa sih namanya, kayak tukang ojek apa kurir gitu. Itu ada adegan gue merkosa Ariel Tatum. Wow. itu kayak lagi tuh barengan sama konser Sigur Rós. Gue kebetulan dapat 5 tiket gratis ya kan. Itu harus gue ikhlaskan karena gue harus dapat adegan, harus ngetek si adegan gue merkosa Ariel Tatum. Depan dadanya Ariel Tatum. Gede. Dulu masih lumayan. Lumayan apa? Lumayan. Jadi lu mengorbankan Sigur Rós, band idola lu, nggak apa-apa lah karena lu sama Ariel Tatum ya? Ya sebenarnya sih nggak tahu awalnya, cuma kayak oh ini ternyata abis ini scene lo yang merkosa Ariel Tatum ya itu cuma one take ya. Siapa yang bisa ngeliat dada Ariel Tatum di depan mata lu, gila. Apa rasanya? Ya rasanya sih biasa aja lah, orang kan cuman. Iya tapi kan dari deket kan pasti sensasinya beda. Iya sih, agak wangi ya. Wangi es kulin. Cabe-cabe. Semprotan dari Indomaret. Oh iya. Diganggu aja. Bentar. Enggak ada yang tahu kan kita pindah tempat. Karena sama kantor kita sama gitu. Sama, luar biasa loh. Ini pertama kalinya wawancara diambil 3 take karena di sela-sela siaran. Tadi kita sampai nanya. Sampai mana pertanyaannya ya? Lupa gue juga. Ini juga sebenarnya kita juga lagi tidur di ini tau, tidur di karpet musola. Kita lagi bangun tuh. Oh, Ariel Tatum. Oh, siapa lagi bintang yang lawan menu yang aduh ini gila. Seseksi apa menurut lu Ariel Tatum? Sekarang sih gue baru sekarang, waktu zaman gue syuting sama dia mah biasa aja gitu, karena belum masih ABG dulu kan, masih ABG banget. Oh, masih pertumbuhan. Iya, makanya belum terlalu gede ya. Oh, gede sebelah ya dulu. Sekarang baru lu sadar seksi. Baru sadar ya, gila. Pokoknya foto-fotonya di Instagram nih editan gak sih? Tapi anjir ya sekarang. Nah, dia pernah posting fotonya di pet gitu kan yang dia seksi itu. Anjir, gue save. Seksi banget kan sekarang seksi kan? Banget, gokil. Udah pernah ketemu lagi Ariel Tatum setelah lu syuting FTV? Nggak pernah. Dia masih inget lu nggak? Karena masih temenan pet masih. Oh, ya. Masih temenan pet. Jadi emang sengaja gue add petnya buat mengunci. Ya, biar dia ingat sama gue. Gitu. Tapi itu tahun berapa itu ketemu Ariel Tatum? Gue ketemu 2000 berapa ya? 2012 apa 2013 lupa gue. Oh, udah lama, 4 tahun lalu ya. Iya. Jadi selama ini berhubungan lewat pet aja. Iya, makanya kalau gue nggak add petnya dia gitu kan, dia nggak tahu kabar gue, buat apa ya? Emang gue siapanya dia gitu. Ya akhirnya dia jadi lupa, mas aja. Terus dia punya 2 akun pet juga, terus nge-add gue. Oh. Berarti dia ingat gue dong. Berarti ingat. Yakin tapi ingat. Kayaknya. Berkomunikasi nggak di pet sama Ariel Tatum? Dia pernah ngeceng-ngecengin gue waktu gue putus sama mantan gue. Apa dia bilang? Mantan lo nih gitu, apa namanya kan gue sempet
dulu mau pacaran sebulan 2 bulan sama mantan gue nih. Sering posting foto, terus pas gue udah putus dia kayak ngecengin, anjir lu putus kan lu gitu, kayak gitu. Berarti masih ingat ya? Masih ingat. Masih dicengin Ariel Tatum. Iya, itu kebanggaan lo dicengin Ariel Tatum. Iya. Siapa temen lu yang menurut tuh ini artis banget nih, gua bangga nih kenal sama dia? Gue bangga banget. Ini prestasi terbesar gue bisa kenalan sama Chelsea Islan. Di pet gue ada Chelsea Islan. Oh gitu. Sama Nabila JKT48. Wah. Tapi Nabila nggak pernah ada interaksi sama gue. Kan biasanya kalau nggak ada interaksi kan, gue answer aja, tapi ini tetap gue keep. Itu prestasi terbesar gue. Gimana ceritanya lu bisa kenal Chelsea Islan? Yang Chelsea Islan. Kalau dulu? Chelsea, ini gue dulu pernah nge-MC-in waktu dia jadi Google apa of the year atau apa gitu Yeah. kan. Pemilihan kan dia menang tuh juara 1. Terus gue dengan sok-sok berwibawanya kayak, Chelsea kayaknya kamu bisa kayak you can be the next big thing deh gitu. Wow, gitu. Makasih Kak gitu. Terus follow-followan di Twitter, temen di BBM. Sebelum terkenal banget. Sebelum terkenal. Temen di BBM, terus kayak kan lagi tuh sempat ada kasus apa sih, temen dia yang dibunuh tuh, yang di kafe di Kemang tuh, yang di rooftop itu. Saya rooftop itu. Iya. Itu siapa sih Cel gitu saya. Jadi sebelum Chelsea Islan masuk film, Iya, sebelum waktu dia masih jadi model finalis majalah. Google. Karena akhirnya temenan di pet. Terus kalau misalkan dia apa namanya, gue lagi update apa, momen apa, terus dia ngasih notifikasi kayak nge-love atau smile gitu, itu gue capture. Bukti bahwa lu beneran kenal sama Chelsea Islan. Dan diperhatikan. Gitu. Karena lu bilang sama dia you're the next big thing sebelum dia jadi sesuatu ya. Gitu. Mungkin lu orang pertama yang bilang ke Chelsea Islan ya bakal jadi next big thing. Iya, mungkin akhirnya dia jangan gara-gara ke Adit nih gitu. Padahal gara-gara emang dia bagus aja ya. Tapi ketemu lagi udah pernah setelah Google itu? Enggak pernah. Dan pernah gue lagi tuh mau minta kontaknya dia kan, kalau waktu zaman BBM kan udah nggak main BBM lagi kan. Karena gue follow-followan di Twitter, gue kontak dia di Twitter, DM nggak dibales. Berarti udah lupa kali Dit. Kan ada di pet. Tapi kenapa nggak dibales? Ya iya, mungkin udah nggak main Twitter. Oh iya, kenapa nggak nanya di pet? Oh iya juga, malu kalau di pet tanya kayak. Kan ada DM, emang di pet nggak ada. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu jarang main DM pet gitu, jarang main petok. Kayak biasanya gitu. Ya kan di pet aja. Terus kalau misalnya lu punya nomor WhatsApp-nya Chelsea Islan, memang pengen ngobrol sama Chelsea Islan? Oh, itu kan mau gua interview buat di radio. Oh, dulu gitu kan, mau minta kontaknya kan. Gitu. Terus dulu pernah zaman Raisa ya, waktu masih pacaran sama siapa? Kamga dulu kan. Waktu Kamga gue sempat ketemu di ulang tahunnya Ran, gue nge-MC acara buka bareng Ran gitu kan, dia masih satu manajemen sama Ran tuh. Masih tegur-teguran, masih BBM, aku lagi dengerin Kak Adit siaran nih. Bukan Adit, kamu siaran. Terus dia pernah ngirim foto di mobil. Ini lagi dengerin sambil selimutan gitu-gitu. Terus sekarang gue DM itu nggak dibalas. Gue add di pet nggak di accept. Udah lupa kali. Iya. Kalau Raisa mungkin udah lupa. Kalau ketemu, hai sis gitu. Dia nyapa ya sis ya. Terus kata teman gue, jangan bangga Dit. Dia ngomong sis itu ke semua orang yang dianggap kenal sama dia, tapi dia lupa. Oh. Oke Raisa. Okay. Chelsea, Raisa, Nabila gimana Nabila? Kalau Nabila dulu pernah gue kasih topi sabar itu. Terus gue ngeliat dia di akunnya temen gue, di cover apa di mana ya, gue add lah, di accept, terus udah nggak pernah ada interaksi lagi, udah cuma itu doang. Belum pernah ketemu langsung? Nggak pernah ketemu langsung. Dan nggak pernah ada interaksi kayak dia pernah ngelovin gue kayak di pet itu, enggak juga. Berarti apa gunanya dong? Iya makanya, tapi karena prestasi. Oh gitu. Prestasi. Jadi kalau orang-orang ada yang banget kepo sama gue di pet gue gitu. Anjir temenan sama Nabila. Walaupun sebenarnya nggak ketahuan juga lah, orang tulisan Jepang. Nah, kita lihat ya mana Nabila. Mudah-mudahan masih ada ya. Taunya udah di-unshare atau Nabila udah bikin lagi akun petnya yang lain. Kalau di-unshare sama dia ya udah nggak apa-apa lah gitu. Mana ya? Ini kebanggaan semu ya sebetulnya ya. Iya, kebanggaan semu. Kayaknya udah nggak ada deh lah. Jangan-jangan gue di-unshare deh. Kita lihat dulu. Ya kan langsung aja ke N. Enggak, dia pakai tulisan Jepang gitu soalnya. Oh, makanya orang juga akan tahu gitu. Jadi kalau gue mau mamer, gue emang bener Nabila, foto juga bukan Nabila soalnya.
Fotonya siapa? Maksudnya bukan foto kelihatan Oh. kelihatan jelas gitu mukanya. Nggak ada ternyata lah. Ya sudah di-unshare oleh Nabila. Enggak, huruf Jepangnya kali salah. Nggak ada, udah fix. Udah di-unshare saudara-saudara. Yeay, nggak apa-apa. Ternyata hikmah dari wawancara ini adalah Adit tahu bahwa dia sekarang sudah tidak berteman pet dengan Nabila. Betul. Nggak ada kan? Nggak ada, udah nggak ada. Chelsea Islan masih ada, Chelsea. Chelsea Island Chelsea Islan masih ada. masih ada. Oh, ini masih ada. Tuh, mana? Iya masih ada nih. Coba kita. Tuh. 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 Tuh masih ada Chelsea Island. Chelsea Islan. Raisa? Raisa kan emang nggak di. Oh, sama dia. enggak. Ya, jadi bisa bilangnya Chelsea Islan aja ya yang ini. Ya kebanggaan terbesar gue adalah Chelsea ini masih ada cewek. Nggak jelas. Siapa itu nge-share orang lagi. Apa yang bakal lu bilang kalau lu ketemu Chelsea Islan nih, Chelsea Islan nih ketemu. Bakal ngomong apa kalimat pertama lu? Chelsea masih ingat gak kalimat aku 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kamu jadi the next big thing. Terus pasti Chelsea jawab, maaf Anda siapa ya? Oh maaf mau foto bareng ya? Kalau sama Nabila? Kalau Nabila nggak, udah Nabila karena cuman lagi hype aja gitu kan. Terus ya udah, kalau Nabila nggak masuk hitungan lah. Raisa kayak, aduh Kalau Raisa ketemu maaf, dulu waktu kamu kirim foto pakai selimut di mobil itu udah aku nggak save fotonya gitu. Terus Iya. minta kirim lagi. Minta kirim lagi, waktu itu gue nggak minta kirim loh, dia ngirim loh. Walaupun terus waktu pernah nonton konser Kelly Clarkson, dia waktu masih sama Kamga, terus Kamga manggil, weh Surya, gue Adit bro. Sedih ya. Sedih. Sampai si Raisa, itu bukan Surya gitu, Jegol itu bukan Surya. Oh, gue Adit bro. Oh iya sorry gitu. Standar. Sering dikira dikira Surya. Lumayan sih, lumayan sering gitu kayak. Aditnya mana? Gua Adit. Surya satu lagi. Orang pernah dikira Ringo juga pernah gua. Waktu itu gua kayak lagi di Sour Sally di Kelapa Gading Mall. Terus atas nama siapa? Mas Ringo ya? Tadi kan perasaan lagi di Bogor mas, gitu. Oke. Terus waktu itu gue lagi di Kelapa Gading juga, jadi lagi nongkrong sama krunya Global gitu, lagi ada eventnya Global TV. Tiba-tiba ada cici-cici sama koko-koko nih, mas boleh foto bareng nggak? Oh iya foto. Terus pada ngecekin, artis terkenal gitu. Padahal kan zaman insomnia nggak ada yang tahu ya gitu. Ini cici-cici koko-koko sih tahu gue gitu. Dipikirnya penonton MTV Insomnia. Iya gitu. Terus pas sudah kelar, makasih ya mas Ringo. Gue udah ketawain sama kru Global TV. Wow, malu nggak terkenal aja gitu. Anjing. Berarti lu bisa ke tempat-tempat nakal dan bilang nama lu Ringo ya? Pernah ada yang bilang Surya. Makasih ya Mas Surya. Terus gue bilang ke Surya, gue ceritain, lu kenapa nggak bilang nama lu Adit? Ya masa gue konfirmasi? Kan orang mau buru-buru gitu kan.